Tapi kalau hipotesis itu belum akhir ya, jadi masih perlu penelitian lebih lanjut gitu. Masih bingung nggak? Memang kebanyakan kalau untuk penelitian sosial itu akan lebih baik kalau penelitian lapangan gitu ya, harus terjun lihat langsung. Kalau untuk yang lainnya memang ada beberapa yang cuma dari daftar pustaka aja ya, dari tulisan-tulisan, dari buku-buku, dari jurnal. Tapi itu kurang mantap gitu ya Mbak, jadi harus lihat langsung, dan itu juga nggak boleh langsung kita anggap 100% benar. Tapi ini ya, jadi kalau masih bingung, awalnya adalah asumsi itu anggapan dasar, tahap selanjutnya adalah hipotesis gitu ya. Nah nanti mungkin kapan-kapan kita bisa melakukan penelitian lapangan. Mungkin bisa jalan-jalan sambil mengamati ya, terus bikin laporan, kayaknya asik nih. Oh ya, mohon maaf ini suaranya nggak bisa keras-keras, agak susah juga nih kalau nggak bisa menggebu-gebu. Bukan lagi galau Mbak, ini karena udah ada orang yang tidur, jadi saya nggak bisa keras-keras suaranya Mbak. Liar-liar merdu, duh jangan tidur ya. Oke. Nah ini ada ciri-ciri hipotesis yang baik ya. Jadi kalau tadi udah sedikit dipaparkan pengertiannya, ini ada ciri-ciri hipotesis. Yang pertama itu adalah ruang lingkupnya terbatas, kemudian ada fakta-fakta yang diketahui ya, terus bisa diuji kebenarannya, terus dinyatakan secara sederhana, terus menggunakan variabel-variabel yang jelas. Maksudnya variabel itu gimana? Jadi variabel itu kayak yang menentukan ya, misalnya apa ya, ini agak complicated, agak sulit. Ya misalnya saya menggunakan penelitian saya aja ya. Jadi saya penelitian adalah hubungan bagaimana masyarakat Indonesia di Taiwan. Nah, yang menjadi variabelnya adalah orang Indonesia di Taiwan. Nah, itu variabelnya. Dan yang menjadi variabel lainnya adalah hubungannya gitu ya, interaksi sosialnya bagaimana. Jadi variabel itu kayak istilah penggalan-penggalan dari judul deh. Judul misalnya ada kita judul penelitian, itu dipenggal-penggal, nah itu bisa dikatakan variabel-variabelnya. Biasanya sih paling gampang kayak gitu. Waduh, saking merdu. Ayo Mbak, jangan ngantuk. Cubit pipi kanan kiri Mbak. Semoga gak ngantuk ya. Oke, selanjutnya ini generalisir ya. Menggeneralisir ini sering dengar nggak? Generalisir itu artinya menyamaratakan semuanya gitu ya. Misalnya bilang ada kasus tadi anggap orang Taiwan itu baik hati, jadi kita langsung pukul rata semua orang Taiwan baik hati. Tapi ada beberapa kasus, misalnya teman-teman lihat ada orang Taiwan yang galak, Taiwan yang juga berbuat jahat. Nah itu berarti perlu dilihat lagi, nggak bisa langsung di generalisir bahwa pasti semua orang Taiwan itu baik hati. Itu nggak bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi contohnya misalnya proses memperoleh suatu kesimpulan umum. Jadi saya bacakan dulu definisinya. Generalisasi itu proses memperoleh suatu kesimpulan umum. Nah ini kesimpulan umum itu diperoleh karena adanya berbagai pengalaman, kemudian ada pengamatan yang berulang kali gitu ya. Misalnya gini kan, sekali saya ketemu dengan orang, contohnya waktu saya pernah ke Hong Kong kan, saya langsung agak punya image yang negatif dengan orang-orang Hong Kong
Karena apa? Saya berapa kali itu dibentak-bentakin sama orang Hong Kong gitu. Jadi menganggap langsung saya generalisir orang Hong Kong itu tidak ramah gitu. Karena gimana? Karena saya udah mengalami pengalaman itu berkali-kali. Namun kalau secara ilmiah gak bisa kita mengatakan bahwa semua orang Hong Kong galak, itu gak boleh gitu ya. Bingung ya. Ya nanti mungkin kalau pas saya kasih studi kasus kali ya, latihan nanti di pertemuan berikutnya kita kasih satu kasus, kemudian teman-teman coba bedakan antara fakta, kenyataan, hipotesis, asumsi, generalisasi itu bagaimana gitu. Bisa lebih dijelaskan. Oke. Generalisasi itu tadi itu Mbak, kita punya satu pengalaman, kemudian dengan orang yang mungkin dari gampangnya tadi ya, dari etnik yang sama, misalnya kita lagi di Taiwan lah gitu, dengan orang Taiwan berkali-kali kita berdiskusi dengan mereka, kita berinteraksi sama mereka, beranggapan akhirnya bahwa orang Taiwan itu ramah. Kenapa saya mengatakan ramah? Karena beberapa kali saya ya dibantu gitu segala macam. Tapi kalau sebaliknya, misalnya ada beberapa orang yang malah justru dapat pengalaman digalakin gitu sama orang Taiwan, langsung kan generalisasinya atau dibikin kesimpulan umumnya ya, kita samaratakan bahwa semua orang Taiwan galak kayak gitu. Atau gampangnya kalau di Indonesia, apa sih yang khas, kira-kira kita disebut orang Indonesia itu kayak apa sih, kira-kira apa yang muncul di benak teman-teman pertama kali? Halo, contohnya apa? Ketika tadi saya bilang saya sebut kata orang Indonesia, apa yang muncul di benak teman-teman? Halo, pada tidur? Halo, jangan tidur. Lemah lembut, sopan, legowo, itu orang Indonesia. Oh ya, pertanyaan tadi, ketika saya sebut orang Indonesia, kira-kira image atau kesan apa sih yang muncul pertama kali? Ramah. Oke. Yang lainnya ada? Murah senyum, oke. Keramahan lugu, waduh, oke. Sip. Nah, coba dari beberapa hal yang sudah teman-teman sampaikan, ramah, lugu, terus manut, oke. Tapi ada nggak sih orang Indonesia yang nggak ramah, nggak lugu, nggak manut? Ada nggak? Ada kan? Maka dari itu, ketika misalnya dalam suatu pernyataan gitu ya, kita harus menekankan bahwa pada umumnya memang orang Indonesia ramah, tapi ada juga orang yang tidak ramah gitu kan. Jadi kalau disebut generalisir itu kalau menganggap bahwa semuanya ataupun kita kesimpulannya bahwa semuanya itu baik, ramah gitu. Nah ini makanya harus hati-hati ketika penelitian, misalnya bahwa orang-orang di Taiwan itu begini begitu, itu juga harus hati-hatilah istilahnya, nggak boleh pilih kasih ataupun bias. Itu makanya kalau dalam benar-benar penelitian itu teman-teman nggak boleh terburu-buru menganggap atau berkesimpulan, itu nggak boleh. Iya. Ini jadi teman-teman, kalau ini mungkin lebih sulit ya dibandingkan sebelumnya kan lebih ke teori praktik. Nah ini lebih ke metode, memang teknis, tahapan-tahapan penelitian, jadi agak sulit kalau belum diterapkan secara langsung ya dalam praktik gitu. Oke, misalnya nih ya, jadi generalisasi itu tidak selamanya benar ya,
kadang ada generalisasi yang pengambilan kesimpulannya tergesa-gesa. Mungkin kayak saya tadi bilang, saya menggeneralisir bahwa orang-orang Hongkong itu galak, gak ramah gitu. Itu mungkin bisa dikatakan terburu-buru, karena saya mungkin tinggal waktu itu di Hongkong cuma sebentar ya, cuma berapa hari, dan ketemunya itu lagi, tapi kan belum ketemu dengan lebih banyak orang Hongkong. Tapi kemudian saya ada satu orang teman Hongkong asli, tapi dia orangnya sangat ramah, baik hati, rajin membantu, menolong kayak gitu. Nah itu kan berarti pernyataan saya sebelumnya bahwa semua orang Hongkong galak itu nggak benar, tidak benar, karena itu hanya umumnya aja gitu, nggak, tapi itu tidak dibenarkan kok jadikan generalisasi. Ya betul Mbak, jadi kalau generalisasi itu mukul rata, betul Mbak. Jadi semuanya dipukul rata, bisa dianggap semua orang yang ada di Indonesia itu ramah, kan nggak bisa gitu ya, nggak bisa dipukul rata bahwa semuanya ramah. Atau barang-barang di Taiwan itu semuanya mahal, wah nggak bisa dipukul rata juga kan, tergantung barang apa dulu. Kemudian semua orang Taiwan itu cantik, wah enggak, maksudnya itu, atau semua artis cantik, atau semua aktor ganteng, nah itu juga tergantung. Makanya kalau ilmu sosial itu yang menarik adalah tergantung, nggak bisa kayak namanya matematika 1 tambah 1 2, tapi kok di ilmu sosial tergantung kayak gitu. Iya, jadi apa ya, ada karena tadi ya sangat relatif tadi, akhirnya membuat mungkin kalau teman-teman belajar sosiologi ataupun ilmu-ilmu sosial lainnya itu agak mengalami kesulitan, mungkin yang terbiasa eksak, terbiasa ngitung, terus kemudian harus berhadapan dengan hal-hal yang serba tidak yakin gitu ya, karena tadi alasan-alasan tergantung tadi, akhirnya mengalami kesulitan. Itu saya juga pernah mengalami sih, karena saya suka dengan hal-hal yang tadi tergantung tadi, jadi justru malah menikmati gitu ya, menikmati asumsi saya sendiri gitu. Wah ini mungkin kayak gini, oh mungkin si A gini, mungkin si B begitu. Itu asumsi aja gitu. Oke. Nah ini contoh ya dilakukan, jadi dicontoh di buku itu tentang generalisasi itu bagaimana. Jadi ada peneliti yang melakukan penelitian terhadap kasus tawuran pelajar. Jadi ada namanya SMA Harapan Jaya, ini terlibat 3 kasus tawuran. Jadi ada pertama itu Erik, siswa SMA Harapan Jaya, terlibat tawuran dengan SMA Giri Dharma. Yang kedua Wimbi, siswa SMA Harapan Jaya juga, terlibat tawuran dengan SMA 1 Nusa. Terus yang ketiga Sanmi, siswa SMA Harapan Jaya juga, terlibat tawuran dengan SMA Putra Luhur. Nah kalau dari 3 pernyataan ini, teman-teman kira-kira langsung menganggapnya gimana nih? Dari 3 orang ini 10 kasus ya, 3 dari 10 kasus ini menyatakan bahwa siswa SMA Harapan Jaya itu semuanya terlibat tawuran pelajar. Ini pada kemana nih hilang? Sepi amat di chat, karena suara saya nggak meledak-ledak jadinya ini ya, pada ngantuk. Wah serius dengerin beneran nih. Ini tadi saya ngomong ya barusan, ini saya kan nanya karena tadi 3 kasus tadi, bisa nggak kita mengatakan bahwa semua siswa SMA Harapan Jaya terlibat kasus tawuran pelajar? Nggak bisa, tidak gitu ya. Jadi karena tadi ya yang diambil contohnya kan hanya 10 kan, 10 kasus tawuran pelajar, dan 3 dari 10 itu adalah 3 dari 10 orang itu terlibat tawuran. Jadi